Anak-anak, selamat pagi ya. Ya, jadi Pak Pendeta hari ini dimintai tolong oleh Bapak Ibu Guru untuk mengajak anak-anak belajar tentang apa itu bullying, ya, apa itu bahayanya bullying, dan bagaimana kita mengatasinya. Hari ini kita bersama-sama belajar ya tentang apa itu bullying. Nah, ada satu lagu yang menarik nih, Pak Pendeta Cahyo mau perdengarkan kepada kita. Lagu ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti kalian coba ikut aja ya sambil menyanyikan di rumah masing-masing. Lagu ini mengajarkan kita untuk stop bullying, ya. Apa itu bullying? Nah, nanti kita pelajari sama-sama ya. Apa itu bullying? Judulnya adalah Stop Bullying Now. Berhenti untuk merundung sekarang juga. Everyone stand up tall and proud. We're gonna stop bullying now. Everyone march in place and sing. Let's work together to stop bullying. Let's stop bullying now. Clap your hands and sing stop bullying now. Raise one arm and sing stop bullying now. Hold hands all together, stop bullying now. Be kind to all people and show them respect. Help one another to do their best. Be friendly and smile and show you care. Shine your light, share your love everywhere. Everyone stand up tall and proud. We're gonna stop bullying now. Everyone march in place and sing. Let's work together to stop bullying. Let's stop bullying now. Clap your hands and sing stop bullying now. Raise one arm and sing stop bullying now. Hold hands all together, stop bullying now. Be kind to all people and show them respect. Help one another to do their best. Be friendly and smile and show you care. Shine your light, share your love everywhere. Stop bullying now. Stop bullying now. Stop bullying now. Itu lagu yang bagus sekali ya. Dan anak-anak bisa coba nyanyikan di rumah ya. Ada teks bahasa Inggrisnya. Nanti anak-anak ketika bilang dikatakan clap your hand, tepuk tangan ya, clap your hand ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu dulu apa itu bullying. Kenapa tadi dikatakan oleh Pak Hartman tadi stop bullying now? Apa sih bullying? Nah, sekarang Pak Cahyo akan memberikan sebuah penjelasan, dan setelah itu Pak Cahyo juga akan memberikan sebuah cerita. Ada dua cerita yang hari ini anak-anak akan dengar. Satu, cerita dari Alkitab, cerita dari orang yang bernama Yusuf. Dan yang kedua, cerita dari teman kita yang bernama Bobon. Nah, siapa nih Bobon? Nah, nanti kita belajar sama-sama ya. Kita lihat videonya, kita lihat ceritanya, kita dengar ceritanya. Nah, anak-anak, selama anak-anak mengikuti kegiatan ini, anak-anak harap bisa tertib, jangan bergerak-gerak, jangan kesana kemari, jangan mau diganggu oleh orang lain, semua harus tenang dan memperhatikan ya, supaya tidak rugi, ya, supaya semua bisa belajar dengan baik-baik. Nah, sekarang apa sih bullying itu? Ada yang pernah dengar mungkin ya, bahkan mungkin banyak yang pernah mengalami juga, bahkan mungkin di sini ada juga yang mungkin melakukan kepada temannya, membuli. Wah, apa ya bullying itu? Berani berkata stop bullying. Nah, anak-anak sekalian, apa itu bullying? Bullying itu dalam bahasa Indonesia, nih kalian lihat ya, dalam bahasa Indonesia, apa sih artinya bullying itu? Dalam bahasa Indonesia disebut perundungan atau risak ya, perundungan atau risak. Nah, itu artinya bullying. Nah, apa sih perundungan? Apa sih risak itu? Nah, intinya ini adalah sebuah perilaku atau perbuatan. Pak Cahyo berikan sebuah akronim. Akronim itu adalah singkatan yang membentuk sebuah kata. Wah, mendidih. Wah, apa itu mendidih?
Nah, jadi ternyata yang namanya bullying itu pertama menyakiti teman, membuat teman itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang nomor satu ini ya, dari kata mendidih, ada menyakiti. Nah, yang kemudian D-nya apa? D-nya itu menyakiti dengan disengaja. Jadi kamu sengaja menyakiti teman, dengan sengaja kamu jahatin teman, dengan sengaja kamu melukai teman, dengan sengaja kamu memberikan pandangan yang tidak enak kepada teman, dengan sengaja kamu mengata-ngatai teman, menyakiti dan disengaja. Nah, tetapi tidak hanya itu, yang namanya bullying itu atau perundungan itu ada di yang kedua, ya. Diulang-ulang dari hari ke hari, diulang-ulang dari hari ke hari. Nah, itu yang namanya merundung atau membuli. Jadi, merundung atau membuli adalah kamu melakukan sebuah perbuatan menyakiti orang lain dan itu disengaja dan diulang dari hari ke hari, diulang lagi, besok diulang lagi, besok diulang lagi, besok diulang lagi, dan kamu lakukan itu kepada teman kamu atau kepada orang lain yang lebih lemah. Itu yang namanya bullying, itu yang namanya melakukan perundungan, ya. Dan ini perbuatan yang jahat, ya. Ini perbuatan yang tidak baik, ya. Kamu harusnya melindungi yang lemah, kamu harus memperhatikan teman kamu yang lebih lemah. Tapi ada orang-orang yang justru dengan sengaja menyakiti dan perilakunya diulang-ulang dari hari ke hari selalu diulang. Nah, itu namanya bullying, ya. Jadi kamu lihat nih gambarnya, ya. Ada seorang anak yang mengatai temannya, ya, dikata-katailah tuh temannya, ya kan? Culun, dikatai culun, ya. Terus temannya sedih kan? Wah, tidak ada yang menyukaiku. Nah, bahkan dia dijahati sama temannya. Lihat nih, kakinya sengaja disandung nih. Kakinya sengaja disandung sampai dia jatuh, gedugrak. Nah, kamu masih melihat nggak temanmu dibully? Atau kamu sendiri sekarang pernah nggak mengalami namanya dibully atau dirundung? Nah, jadi anak-anak perhatikan ya, yang namanya dibully atau yang namanya bullying atau perundungan adalah suatu perbuatan, ya. Pak Cahyo berikan singkatan mendidih, artinya menyakiti, disengaja dan diulang dari hari ke hari, ya. Itu namanya perundungan. Jadi anak-anak, kalau kamu ada teman yang menyakiti, kalau dia menyakitinya satu kali, jangan langsung bilang dia membuli. Aduh, saya dibully. Kamu pulang ke rumah lalu nangis, bilang ke mama saya dibully. Dia melakukannya mungkin satu kali dan itu mungkin dia sedang melakukan tidak sengaja. Nah, kalau dia lakukan tidak sengaja, itu bukan membuli namanya. Kan dia tidak sengaja. Ya, kamu juga kadang-kadang tidak sengaja kan menyakiti teman. Kamu juga kadang-kadang tidak sengaja kan melakukan itu kepada teman. Dan yang pasti, kalau perbuatannya tidak diulang-ulang, itu belum tentu membuli. Jadi yang namanya membuli itu kalau diulang-ulang setiap hari, kamu dibully lagi, kamu dijahatin lagi, itu baru namanya membuli. Jadi kalau satu kali bisa saja temanmu tidak sengaja. Atau bisa saja temanmu melakukan itu karena dia sedang di rumah ada masalah. Dia di rumah papa mamanya sedang bertengkar. Makanya dia tidak sengaja menyakiti kamu di sekolah. Dia tidak sengaja mengeluarkan kata-kata kasar pada kamu. Kalau itu satu kali dan dia mungkin sedang susah hatinya, dia di rumah sedang ada masalah, kamu jangan langsung mengatakan dia membuli kamu. Yang namanya membuli itu kalau tindakannya berulang-ulang dengan sengaja, kamu dijahatin terus. Nah, itu baru namanya membuli, ya. Jadi, anak-anak sekalian, coba kamu kira-kira ingat-ingat, pernah nggak ya kamu jahatin teman dan diulang-ulang? Dan dengan sengaja, kamu dengan sengaja jahatin dia. Nah, apa saja sih bentuk bullying? Nah, nanti kita pelajari ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Cahyo akan cerita dulu ada satu tokoh Alkitab, namanya Yusuf. Dan dia punya kakak-kakak yang membuli dia. Karena apa? Karena berulang-ulang kakak-kakaknya menunjukkan sikap tidak suka. Kakak-kakaknya berulang-ulang menunjukkan sikap membenci, ya, membenci. Nah, sekarang kita lihat kisahnya Yusuf, ya. Kita buka di Alkitab kita, kalau ada yang Alkitab, yang punya Alkitab, ya, atau sambil melihat layar. Nah, kita lihat kisah dalam Kejadian 37 ayat 3, ya. Israel itu maksudnya Bapak Yakub, ya. Bapak Yakub, ya. Bapak Yakub itu
mengasihi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain. Jadi Bapak Yakub itu punya anak 12 dan dia mengasihi anaknya yang bernama Yusuf, ya. Karena Yusuf lahir pada masa tuanya. Nah, pada suatu hari karena sayang kepada Yusuf, Bapak Yakub memberikan dia sebuah hadiah yang istimewa. Hadiah apakah itu? Lihat nih, dia diberikan sebuah jubah warna-warni yang sangat indah. Wah, Yusuf senang sekali karena bapaknya memberikan kepada dia jubah yang sangat indah. Nah, anak-anak, tetapi ternyata ada loh yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Kakak-kakaknya Yusuf, ya, saudara-saudaranya Yusuf. Kita lihat, saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka pilih kasih, ya. Ayah mereka kok pilih kasih ya? Kok Yusuf lebih disayangi ya? Dan mereka membenci Yusuf, ya. Perhatikan nih, mereka membenci Yusuf. Mereka tidak suka kepada Yusuf, ya, membenci Yusuf. Dan karena bencinya, mereka tidak dapat bersikap ramah terhadap dia. Jadi kalau ketemu Yusuf, mereka bersikap tidak ramah. Ya, mereka buang muka. Mereka tidak mau melihat. Mereka memperlihatkan wajah yang tidak suka. Aku tidak suka. Ya, jadi mereka menunjukkan sikap yang tidak ramah, membenci Yusuf, memberikan pandangan mata yang tidak baik kepada Yusuf. Nah, dan kita lihat ini dilakukan berulang-ulang. Ya, mereka membenci Yusuf. Dan itu dicatat berulang-ulang. Lihat, pada suatu malam Yusuf bermimpi melihat ada berkas-berkas gandum, ya, berkas-berkas gandum punya kakaknya itu, ya, ada berkas gandum punya kakaknya nih, yang di sekelilingnya ini, ya, ternyata menyembah berkas gandumnya Yusuf. Wah, jadi Yusuf ceritakanlah kepada kakak-kakaknya, dan kakak-kakaknya semakin jengkel, mereka semakin benci sama Yusuf, ya, mereka semakin benci sama Yusuf, ya, kebencian mereka semakin mendalam, mereka makin tidak suka kepada Yusuf, ya. Nah, anak-anak sekalian, dan perhatikan Kejadian 37 ayat 8. Mereka waktu mendengar Yusuf menceritakan mimpinya ini, mereka tidak suka. Lalu mereka berkata, maksudmu apa sih? Kopu, maksud apa? Ya, kok ingin jadi raja kami kah? Kamu ingin jadi raja atas kami? Kamu ingin berkuasa atas kami? Wah, mereka mengejek. Lihat nih, mereka mengejek adiknya, ya. Mereka mengejek Yusuf dan makin membenci, makin menunjukkan sikap yang tidak ramah, memperlihatkan wajah yang tidak suka dan pandangan mata yang jahat, ya, kepada Yusuf, ya. Dan itu dilakukan berkali-kali karena mereka kan hidup dari hari ke hari bersama-sama. Nah, besok-besoknya Yusuf dengan polosnya menceritakan mimpinya lagi. Dia bermimpi, katanya, ya, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud di hadapanku. Wah, bayangkan betapa tambah jengkelnya, ya, kakak-kakaknya Yusuf, ya. Ternyata Yusuf bercerita, katanya matahari, bulan, dan bintang-bintang bersujud di hadapannya. Jadi dia ingin mengatakan bahwa ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya akan sujud kepadanya. Wah, kakak-kakaknya tentu makin jengkel deh mendengar ini. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang terjadi kemudian? Ya, Kejadian 37 ayat 11. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf makin merasa dengki terhadapnya. Ya, makin merasa dengki, merasa tidak suka kepada Yusuf. Nah, suatu hari kakak-kakaknya Yusuf pergi menggembalakan domba kambing di tempat yang jauh begitu, ya. Nah, kemudian Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi mendatangi kakak-kakaknya. Hei Yusuf, sana pergi, ya, tengok kakak-kakakmu ada di mana, bagaimana keadaan mereka. Nah, Yusuf akhirnya pergi, ya, dia pergi mengunjungi kakak-kakaknya, dan dari kejauhan kakak-kakaknya sudah melihat, dan kakak-kakaknya sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Lihat tuh, tukang mimpi datang. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian ketika Yusuf tiba di situ, ternyata mereka sudah merencanakan rencana yang jahat. Lalu mereka lakukan apa? Mereka melucuti jubahnya yang warna-warni. Melucuti itu artinya melepaskan. Dilepas dengan paksa jubahnya Yusuf yang maha indah itu. Lalu Yusuf
dilemparkan ke dalam sumur yang kering, dilemparkan, disakiti oleh mereka, ya, dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Aduh, tentu Yusuf sedih sekali dan kaget sekali. Kenapa kakak-kakaknya seperti itu ya? Tetapi anak-anak, kakak-kakaknya bisa begini karena mereka sudah berkali-kali menyimpan kebencian dan sudah menunjukkannya berkali-kali, tapi Yusuf tidak sadar. Nah, anak-anakku sekalian, meskipun demikian, akhirnya dia sadar kakak-kakaknya ternyata membenci dia, kakak-kakaknya ternyata ingin menyakiti dia, ingin melukai dia. Nah, anak-anakku sekalian, tapi untung Tuhan pelihara Yusuf. Tuhan pelihara Yusuf, dan pada saat kakak-kakaknya ingin melakukan niat jahat mereka, kakak-kakaknya melihat ada pedagang-pedagang di kejauhan, lihat ada pedagang-pedagang, ya sudah, kita bawa saja Yusuf, kita keluarkan dari sumur, lalu kita jual ke pedagang-pedagang ini. Akhirnya mereka bersengkongkol, mereka berkomplot, ya sudah, akhirnya Yusuf diserahkan kepada pedagang-pedagang ini, Yusuf dijual, dan lalu Yusuf dibawa pergi ke Mesir. Ya, nah tentu kakak-kakaknya, bagaimana ya kita melapor kepada ayah? Yusuf kan anak kesayangan ayah, bagaimana kita melaporkan kepada ayah? Kan kita tidak mungkin mengatakan, ayah, aku telah membuang anakmu ke sumur dan menjualnya kepada orang-orang, kepada pedagang. Kan tidak mungkin ya. Bagaimana ya? Akhirnya mereka sepakat untuk membohongi ayahnya. Mereka sepakat untuk membuat cerita-cerita bohong. Ya, mereka lalu membunuh seekor kambing, ada seekor kambing yang dibunuh, dipotong, lalu darahnya diambil dan darahnya dilumuri. Darahnya dilumuri di pakaiannya, di jubahnya Yusuf. Lalu mereka membuat berita bohong. Berita bohongnya apa? Ya, menyuruh orang untuk menunjukkan jubah itu kepada Bapak Yakub, dan akhirnya Bapak Yakub berpikir, anakku pasti sudah dimakan binatang buas. Anakku pasti sudah dimakan binatang buas, dan dia merasa sedih sekali. Nah, anak-anak Yakub yang lain, kakak-kakaknya Yusuf yang jahat itu, mereka tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Bapak Yakub. Mereka tidak menceritakan sebenarnya. Jadi mereka sengaja berdusta. Mereka sengaja menyimpan kebenaran. Mereka tidak menceritakan apa yang sebetulnya terjadi. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka. Mereka sengaja membiarkan berita bohong itu tersebar. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf. Jadi ini adalah sebuah perbuatan yang kalau kita dengar harusnya perasaan kita mendidih ya. Kenapa mendidih ya? Karena ada orang yang disakiti. Ingat, bullying itu menyakiti, dan menyakiti dengan sengaja. Dan selain dengan sengaja, diulang dari hari ke hari, diulang dari hari ke hari kepada orang lain yang lebih lemah. Yusuf lebih lemah dari kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya berulang-ulang menunjukkan sikap benci, menunjukkan sikap dengki, menunjukkan sikap yang tidak suka dengan pandangan mata mereka, dengan sikap mereka tunjukkan dengan sengaja untuk menyakiti Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke sumur, dibuang, dijual, dan mereka membuat berita bohong. Itu mereka sedang membuli adiknya, bahkan sangat parah sekali, sampai membuat ayah mereka berpikir bahwa Yusuf sudah mati. Nah, anak-anakku, itu cerita di Alkitab ya, bagaimana sebuah perbuatan yang jahat dilakukan. Karena itu anak-anak, mari kita berhenti untuk melakukan bullying, ya. Stop melakukan bullying. Stop menyakiti teman kita, ya. Stop untuk dengan sengaja berkali-kali menyakiti teman kita. Nah, biasanya ciri anak-anak yang biasanya dibully itu ya cirinya ada macam-macam ya. Biasanya ada anak-anak tertentu yang mungkin punya keunikan ya, yang biasanya ada anak-anak yang sulit berteman, pemalu, yang anak-anak itu penakut dan kelihatan lebih lemah. Biasanya anak-anak seperti ini bisa jadi sasaran bully, ya kan? Karena kamu dianggap, kamu culun, kamu pemalu, penakut, lalu kamu dibully. Ya, biasanya anak-anak seperti ini yang biasa menjadi sasaran bully. Atau bisa juga seperti Pak Pendeta dulu. Dulu waktu Pak Cahyo SMP, Pak Cahyo dibully karena fisiknya Pak Cahyo. Ya, lihat ini, ada fisik yang berbeda. Ada orang yang mungkin kelebihan berat badan, ya, gemuk badannya, atau yang mungkin berbibir tebal, atau mungkin ada yang berkulit gelap, atau ada yang bergigi mungkin tidak rapi, mungkin ada yang berbeda suku, ya, beda suku. Nah, ya, kamu tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga yang kulitnya putih atau hitam atau kuning. Kamu tidak bisa memilih. Kamu juga tidak bisa memilih kamu akan lahir
menjadi orang yang pendek atau tinggi, kamu tidak bisa memilih. Kamu juga tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga suku Jawa, suku Tionghoa, suku Papua. Kamu tidak bisa memilih. Nah, tapi kadang-kadang ada anak-anak yang bersikap jahat. Sehingga ada anak-anak yang membuli kamu. Membuli mungkin karena kamu dari suku tertentu. Wah, kamu orang Jawa. Wah, kamu orang Papua. Wah, kamu orang Toraja. Jadi kita kadang-kadang ada juga yang anak-anak jahat ya, membuli kita dan mengata-ngatai kita karena sukunya kita. Nah, itu perbuatan bully, tidak baik ya. Ada yang juga mungkin membuli kita karena berat badan kita. Wah, kamu kurus ya. Wah, kamu pendek ya. Wah, kamu tinggi ya kayak jerapah. Nah, itu namanya bully. Itu tidak baik ya anak-anak. Itu perbuatan yang jahat. Kamu tidak boleh menghina-hina temanmu atau menghina bapak ibu guru ya. Kamu lihat bapak ibu guru mungkin tubuhnya ada yang lucu begitu ya. Lalu kamu hina-hina. Wah, dia badut. Tidak boleh seperti itu ya. Itu bully dan itu jahat. Ya, tidak boleh ya. Atau juga mungkin ada anak-anak ya yang membuli orang lain karena iri. Misalnya, irinya kenapa? Wah, ternyata kita punya teman lahir dari keluarga kaya dan karena orang itu lahir dari keluarga kaya, karena kita lihat teman kita adalah anak orang kaya, lalu kita iri. Karena iri lalu kita membuli, ya, kita menjahati, kita melukai dia karena kita iri. Sama seperti kakak-kakaknya Yusuf, mereka iri karena Yusuf lebih disayang oleh bapaknya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi ini adalah ciri-ciri anak-anak yang biasanya mengalami bully ya, karena mungkin karena ada anak-anak tertentu yang pemalu, penakut, akhirnya dibully, atau ada yang mungkin punya kelemahan tertentu lalu dibully, atau mungkin karena suku tertentu lalu dibully. Ada yang mungkin karena orang membully itu karena iri sama kamu, karena kamu anak orang kaya lalu kamu dibully. Nah, jadi banyak penyebab kita dibully. Tapi kita mau belajar hari ini stop ya, stop bullying, stop melakukan kejahatan dengan sengaja berkali-kali kepada teman kita. Ya, tidak boleh ya. Itu Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan tidak mau anak-anaknya melakukan ini. Nah, apa saja bentuk-bentuk bully? Lihat nih. Ada orang membuli dengan ucapan, dengan kata-kata. Wah, kamu mah aneh. Wah, kamu mah bodoh. Wah, kamu gendut. Wah, kamu kurus. Kamu pendek. Tidak boleh. Ini tidak boleh ya anak-anak ya. Tidak boleh menghina-hina teman. Karena kamu tidak bisa memilih kamu dilahirkan seperti apa. Ya, kamu lahir itu karena Tuhan memakai papa mama untuk kamu lahir ke dunia. Kamu tidak boleh menghina teman. Ya, itu tidak baik. Tidak boleh pakai kata-kata yang jahat. Ya. Juga kadang-kadang ada orang membuli secara fisik. Lihat nih, temannya ditendang. Wah, ditendang dengan sengaja pukul, dengan sengaja dicubit, dan itu dilakukan berkali-kali. Dengan sengaja berkali-kali. Itu namanya bullying. Nanti kamu lagi jalan disengkat, kakinya sengaja disangkutin biar jatuh temannya. Kadang-kadang kamu sengaja mungkin diambil barangnya, dengan sengaja kamu dirobek bukunya, dengan sengaja kamu disembunyikan sepatunya. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Ada juga bullying itu secara sosial nih, lihat secara sosial ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang jahat loh, mengajak temannya begini, jangan temani dia ya, jangan temani dia ya, kita musuhi dia yuk, kita jauhi dia yuk. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Kamu tidak boleh mengajak temanmu untuk membenci orang lain. Ya, lihat nih, kamu lihat di gambar tuh ya. Di gambar ada dua orang yang memusuhi temannya. Ya, jangan temani dia, jangan temani dia. Dia sih aneh. Yuk kita bermain sendiri yuk, jangan ajak dia bermain. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Kalian harus main dengan semua teman kamu, bermain dengan baik, saling menasehati, saling menegur, jangan membuli secara sosial. Ya, lihat nih, membuli secara sosial juga diperlihatkan di gambar ini, ya. Kamu mempermalukan teman kamu permalukan, wah dia sih begini, ya, kamu mempermalukan dia. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh mempermalukan teman di depan umum. Teman-teman, dia nilainya jelek, dia nilainya dapat 4, ulangan dapat 3. Itu tidak boleh ya, anak-anak. Kamu tidak boleh mempermalukan teman. Ya, itu dosa, itu jahat. Tidak boleh mempermalukan teman. Ya, atau kamu mengancam. Karena kamu kakak kelas mungkin, karena kamu badannya lebih besar, kamu ancam temannya. Sini, aku minta duit kamu. Sini, aku minta
makanan kamu. Nah, lalu teman-teman yang lain mentertawakan lagi, ho 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 ho, mentertawakan. Nah, itu juga tidak boleh ya, anak-anak ya. Kamu tidak boleh mengancam ya. Atau ada juga yang melakukan bully dengan cara apa? Dengan cara kamu melakukan bully itu dengan cara berulang-ulang kamu lakukan lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat internet. Nah, itu tidak boleh. Kamu mengata-ngatai temanmu di internet, kamu menghina-hina temanmu di internet, kamu memberikan gambar-gambar jari yang tidak baik, ya kan? Jari ke bawah atau jari tengah, itu tidak boleh anak-anak. Siapa di sini yang sering melakukan perilaku-perilaku tidak baik seperti itu ya, menunjukkan jari-jari yang tidak baik kepada orang lain, itu tidak sopan ya. Atau ada juga yang mungkin kamu menerima bullying dari teman kamu berkali-kali dengan sengaja kamu dilecehkan ya, misalnya ada bagian-bagian tubuh yang hanya boleh papa mama yang memegang atau hanya boleh kamu sendiri yang memegang, tapi ada teman-teman kamu yang memegang bagian-bagian tubuhmu yang hanya boleh kamu sendiri yang memegang. Nah ya, itu juga namanya bullying. Nah anak-anak, ini adalah macam-macam bullying ya. Kamu harus perhatikan kalau kamu mengalami tindakan-tindakan ini ya, dan itu dilakukan oleh temanmu berulang-ulang dan dengan sengaja lewat kata-kata, lewat fisik, secara sosial ya, kamu dipermalukan atau juga mungkin kamu diancam ya, dimintain duitnya, atau lewat internet ya, lewat internet, atau kamu mungkin secara seksual ya, bagian-bagian tubuh yang pribadi yang hanya boleh kamu yang pegang, lalu orang lain yang sentuh. Nah, dan itu dilakukan berkali-kali. Nah, itu namanya bullying. Nah, anak-anakku sekalian, dan dampaknya apa sih? Wah, akibatnya kalau kamu dibully, ini dampaknya nih. Kamu akhirnya menjadi kurang percaya diri, kamu tertutup, kurang percaya diri, kamu tidak pede, kamu jadi malas belajar. Ah, aku malas belajar. Kamu selalu teringat kata-kata temanmu yang menjelekkan kamu. Wah, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Akhirnya kamu jadi tidak mau belajar. Kamu akhirnya nggak betah nih, teman-temanku jahat sama aku, tidak mau berteman dengan aku, akhirnya pindah sekolah, ingin pindah sekolah. Aku ingin pindah sekolah, Mama, karena teman-temanku menjahati aku, ya. Dan apa akibatnya kalau kamu dibully oleh orang, kamu jadi suasana hatinya tidak bagus kan? Kamu jadi sedih, kamu jadi marah, kamu jadi kecewa, tapi kamu mau bingung mau ngomong sama siapa. Dan akhirnya hasil belajar kamu juga, nilai-nilaimu jadi jelek, ya, nilai-nilaimu jadi jelek akhirnya. Karena kamu jadi tidak konsentrasi belajar. Nah, yang lebih parah lagi, kamu karena dibully oleh orang lain, akhirnya kamu sendiri membuli orang lain. Ya, akhirnya kamu sendiri membuli orang lain. Karena kamu dijahatin sama orang, kamu akhirnya kemudian menjahati orang lain. Nah, ini tidak boleh ya anak-anak. Bahkan ada anak-anak yang karena dibully akhirnya stres, depresi, ya, akhirnya bingung banget dan akhirnya bahkan ingin menyakiti diri sendiri. Dan yang dampak yang tidak baik lainnya adalah akibatnya bully membuat akhirnya orang itu berkelahi dengan teman, berkelahi dengan orang lain, dan itulah akibatnya kalau terjadi yang namanya perundungan atau bullying. Nah, anak-anak mesti menghindari ini semua ya. Nah, nanti kita akan coba cari tahu. Nah, sekarang Pak Cahyo mau tunjukkan pengalaman Bonbon ya. Bonbon juga mengalami bullying, tapi apa yang terjadi dengan dia? Bagaimana dia mengatasi bullying? Nah, sekarang kita lihat videonya Bonbon ya. Kita akan lihat videonya Bonbon sama-sama. Anak-anak tetap tenang, memperhatikan apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Bonbon. Siapa nih Bonbon? Dia anak SD, seorang anak SD yang mengalami pengalaman tidak menyenangkan. Tapi dia punya teman namanya Biani. Nah, Biani ini anak perempuan yang luar biasa ya. Nanti kita kenalan dengan Biani juga ya. Apa yang Biani lakukan? Paus, woi, ada anak paus lewat. Paus, Ben. Serahkan uangmu.
Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Aduh. Aduh, sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sini? Apa yang mereka berbuat? Entahlah, sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau ku lari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bon? Iya Bu, ini Bobon mau tidur. Aduh, baru kali ini aku lihat ada paus bisa nyungsep. Hei Kak Dargo, stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bibi, dia kesini, Di. Wah, lari. Waduh, sepertinya dia terluka cukup parah. Hah? Sampai gepeng, Bi. Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bobon lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Hai Bon, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Bon, kalau selama ini sering mengganggumu. Tidak apa-apa Kak. Bobon malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan segan bilang ke aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Habis diingatkan guru BP. Kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Kayak ban saja sih bisa dikempesin. Lupakan. Pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Nah, anak-anak, bagus ya kisahnya ya, Bobon. Wah, kita lihat kisahnya tadi, ternyata Bobon dibully atau mengalami perundungan dari temannya, dari kakak kelasnya. Nah, kita sudah melihat cerita tadi ya. Karena itu kita perlu belajar lagi nih dari kisah Kak Bobon, kita Bobon tadi. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Bobon tadi? Ya, ada beberapa hal yang anak-anak perlu perhatikan ya. Ini Bobon ya, dia susah hatinya, mau tidur juga susah. Kenapa? Habis di sekolah dibully sampai mamahnya bingung tuh mamahnya. Bobon, kamu kenapa? Dia tanya kepada suaminya, "Papa, kenapa sih anak kita si Bobon kok dia tidak niat makan ya? Sedih kan?" Nah, tadi kita lihat di video ternyata Bobon dibully sama temannya. Diketawain, hati-hati ada ikan paus begitu. Kan Bobon manusia ciptaan Tuhan, diciptakan mulia, tapi dihina-hina, dikata-katai dengan binatang. Nah, anak-anak sekalian, Bobon tidak membalas sih. Nah, tidak hanya sampai di sekolah saja, ternyata waktu Bobon buka HP-nya mama, Bobon melihat teman-temannya di media sosial mereka, teman-temannya juga menghina-hina Bobon. Tuh, lihat tuh kata-kata teman-temannya kasar sekali. Paus, mending kamu ke laut saja. Teman-temanmu kan ada di sana. Iya, ngapain juga sekolah? Lu bau asin ya? Terasik kali. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita lihat, aduh, Bobon sedih sekali. Teman-temannya bully dia, kata-katai dia dikatai paus lah, apalah, itu kata-kata yang jahat. Dan ini namanya cyberbullying di dunia maya atau bullying di internet atau lewat
media sosial, ya. Nah, Bobon sangat sedih sekali dia dikasih gambar-gambar yang aneh-aneh tuh, lihat tuh di media sosial, di Facebook, di Instagram, dia disama-samain sama paus, ya. Dia sedih sekali dan dia ingin balas dendam, dia marah sekali. Dia mulai gambar-gambar, dia mau balas dendam, ya. Tapi untung dia ingat bahwa dia tidak boleh membalas dendam. Stop balas dendam, ya. Meskipun begitu, ternyata bukan hanya Gogon aja, bukan hanya kakak kelasnya saja yang membuli dia, ternyata teman-temannya pun membuli dia. Lihat ini, ternyata dia juga mengalami bukan hanya cyberbullying, tapi dia juga mengalami yang namanya social bullying. Jadi dia mengalami perundungan secara sosial, teman-temannya bisik-bisik, anak itu kan yang muncul di Facebook, ya, yang gemuk itu. Jadi itu, katanya dia suka mengutil di kantin loh, katanya dia suka mencuri di kantin. Jadi teman-temannya mulai menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak baik, menggosipkan, memfitnah. Nah, itu namanya bullying secara sosial. Ini juga tidak boleh ya anak-anak ya. Ini juga perbuatan yang tidak baik. Ya, stop melakukan ini. Nah, anak-anak sekalian, coba kita lihat lagi yang lain. Wah, ternyata bukan hanya mengalami bullying lewat kata-kata, bukan hanya mengalami bullying lewat media sosial, lewat cyberbullying, ya. Dia bukan saja mengalami bullying lewat hubungan pertemanan, dia tidak hanya mengalami social bullying, dia juga mengalami ancaman. Lihat, dia diancam oleh kakak kelasnya si Gogon ini, diancam, mana duitmu? Serahkan duitmu, ya. Nah, biasanya anak-anak yang suka membuli itu ada ciri-cirinya loh. Ciri-cirinya apa sih? Ya, anak-anak yang suka membuli itu biasanya dia orangnya gampang cemburu. Dia mungkin merasa dia tahu dirinya mungkin dia merasa tidak pintar, ya. Dia mungkin nilainya jelek. Karena itu dia iri melihat orang lain yang lebih pintar, ya. Makanya dia kemudian merundung atau membuli orang lain, ya. Ada juga karena dia mungkin ingin supaya orang-orang tuh melihat dia, karena dia merasa orang-orang tidak perhatikan dia. Jadi dia cari perhatian. Ya, jadi anak-anak sekalian, kalau ada teman-teman kalian yang membuli, ya, atau kalau ada di antara kalian yang suka membuli teman, jangan-jangan kalian ini kurang perhatian ya. Kalian membutuhkan perhatian dan kalian cari-cari perhatian. Makanya kalian akhirnya membuli teman. Ada juga orang yang suka membuli itu karena sulit mengendalikan emosi. Mungkin dia di rumah itu mempunyai pengalaman-pengalaman traumatis, ya, pengalaman-pengalaman yang membuat dia itu sulit mengendalikan emosi. Nah, anak-anakku sekalian, kalian mesti sadar ya, teman-teman kalian itu di sekolah punya latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda. Tidak semua keluarganya itu mungkin keluarga yang baik, yang damai. Mungkin ada teman-teman kalian yang keluarganya itu papa mamanya sering bertengkar, papa mamanya sering berkelahi. Makanya dia juga jadi sulit mengendalikan emosi. Karena sulit mengendalikan emosi, dia senangnya untuk mengganggu temannya, untuk marah kepada temannya. Dia jadi orang yang kurang berempati, ya, kurang mengerti orang lain, ya. Tapi ada juga anak-anak yang membuli karena ingin dapat keuntungan. Wah, aku untung nih kalau aku tindas adik kelasku, kalau aku ganggu adik kelasku, aku dapat uang jajan. Nah, ada juga anak-anak yang sengaja membuli untuk mencari keuntungan supaya dapat uang. Tapi ada juga anak-anak yang membuli itu karena apa? Karena merasa tidak aman. Dia merasa tidak aman, dia mungkin merasa dirinya itu lemah, dia merasa dirinya mungkin tidak pintar, makanya dia ingin menunjukkan bahwa saya hebat. Dengan cara apa? Dengan cara membuli orang lain. Dengan cara membuli orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, orang-orang yang suka membuli itu juga punya masalah yang banyak sekali dalam hidupnya, ya. Nah, mungkin ada juga anak-anak yang suka membuli itu karena dia sendiri dulu pernah dibuli. Mungkin dia pernah dibuli oleh kakaknya, dia pernah dibuli oleh temannya di rumah, dia pernah dibuli oleh sepupunya, makanya akhirnya dia sendiri membuli, ya. Atau karena keluarganya mungkin sedang tidak bahagia, atau mungkin karena papa mamanya sedang bermasalah, mungkin papa mamanya bercerai, akhirnya dia membuli teman karena dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang papa mama, ya kan? Atau ada juga anak-anak yang membuli itu karena kurang paham. Ada anak-anak yang tidak dididik oleh keluarganya atau dididik oleh lingkungannya bahwa tindakan-tindakan tertentu itu jahat, ya. Ada orang-orang yang tidak paham, ada anak-anak yang mungkin tidak mengerti bahwa hal tertentu itu, misalnya kamu itu memukul teman atau mengambil barang milik teman, itu ada anak-anak yang tidak tahu bahwa itu tuh bullying.
Nah, karena itu hari ini Pak Pendeta menjelaskan kepada anak-anak apa itu bullying. Ada juga anak-anak yang membuli orang lain karena terlalu dimanja, ya. Karena terlalu dimanja, selalu apa-apa diturutin oleh papa mamanya. Hayo, siapa di sini yang manja? Siapa di sini yang kalau papa mama tidak kasih sesuatu kalian merengek-rengek, nangis ya, merengek-rengek, marah-marah. Nah, kalau kalian terlalu dimanja, nanti kalian apa-apa maunya diturutin dan akhirnya kalian membuli teman, ya, membuli teman. Ada juga orang membuli itu karena sakit hati atau karena iri sama temannya yang kaya atau iri sama temannya yang pandai, atau karena sakit hati. Mungkin ada anak-anak yang merasa bapak ibu guru pilih kasih, aduh bapak ibu guru pilih kasih, akhirnya dia membuli. Nah, jadi anak-anak, bully itu adalah tindakan yang salah, ya. Stop membuli, ya. Tetapi ketika ada teman kalian yang melakukan tindakan membuli, itu penyebabnya bisa banyak sekali, ya. Dan kalian sendiri kalau kalian melakukan bully, coba kalian pikir baik-baik, kenapa ya saya membuli teman saya? Apa sih yang menjadi masalah saya? Kenapa saya harus membuli teman saya? Ya. Nah, anak-anak sekalian, bahkan Bobon kasihan loh. Bobon sudah ditindas, disakiti, ternyata video dia dipukuli, videonya disebarkan lewat media sosial, ya, disebarkan. Akhirnya Bobon menjadi malu dan Bobon hanya bisa merenung di kamar, dia tidak bisa tidur, dia merasa sedih, dia malas sekolah. Untung ada Biani. Kalian sudah lihat Biani kan tadi, dalam cerita tadi, Biani ini menjadi seorang teman yang baik. Lihat ini Biani. Biani dan temannya, mereka membela Bobon. Dengan cara apa? Dengan cara memberitahu kepada ibu guru, bapak guru, bahwa Bobon sedang mengalami bully. Jadi, anak-anak, kalau kalian melihat ada teman-teman yang mengalami bullying, kalian jangan diam saja. Kalian harus melindungi teman kalian, ya. Kalian harus menceritakan kepada bapak ibu guru, ibu guru atau kepala sekolah, ya, bahwa ada perundungan, ada tindakan yang diulang berkali-kali dengan sengaja menyakiti teman kalian. Jadi kalian harus seperti Biani, ya. Ini yang perempuan ini namanya Biani, ya. Dia membela Bobon. Dengan cara apa? Dengan cara menceritakan kepada bapak ibu guru. Bapak guru atau bu guru, miss atau mister, ada terjadi bullying di sekolah, di kelas ini. Ya, kamu cerita ke bapak ibu guru supaya bapak ibu guru bisa melindungi teman kamu, ya, supaya bapak ibu guru bisa melindungi teman kamu. Nah, kalau kamu bisa menjadi seperti Biani ini bagus sekali ya. Kamu bisa membela teman kamu. Kamu harus menjadi orang yang membela teman kamu. Lihat ini. Di gambar ini, akhirnya ibu guru memanggil Gogon yang sering membuli itu. Dan akhirnya ibu guru memberikan Gogon sanksi atau hukuman supaya Gogon tidak mengulangi perbuatannya. Ya, jadi kita tepuk tangan nih buat Biani dan temannya karena Biani melindungi orang yang lemah. Ya, kalian harus berani seperti Biani, melindungi temannya. Nah, akhirnya Gogon sendiri juga jadi susah tidur ya. Karena apa? Karena Gogon teringat dengan perbuatannya, dia teringat dengan perbuatannya, sering membuli Bobon ya. Akhirnya Gogon juga akhirnya nggak bisa tidur. Dia teringat bahwa bu guru akan memarahi dia, sehingga akhirnya dia sendiri nggak bisa tidur. Nah, anak-anakku sekalian, karena itu jangan suka membuli teman. Nanti kalian kalau membuli teman, itu menyusahkan diri kalian sendiri. Ya, kalian akan mengalami kesulitan-kesulitan, dimarah oleh bapak ibu guru, dihukum karena kalian melakukan kesalahan, dan yang terutama kalian menyakiti hati Tuhan. Ya, kalian menyakiti hati Tuhan. Kalian bikin Tuhan sedih karena kalian menyakiti teman kalian, ya. Nah, untung Gogon ini anak yang sadar. Wah, dia lalu datang menghampiri Bobon dan apa yang terjadi? Dia minta maaf. Lihat nih, dia minta maaf kepada Bobon. Ya, dia minta maaf. Bobon, aku minta maaf ya, aku telah membuli kamu. Wah, bagus sekali nih sikapnya. Dia minta maaf karena dia telah membuli. Ya, dan Bobon memaafkan nggak? Bobon memaafkan kakak kelasnya itu. Dan apa yang terjadi di sini? Biani pun ikut senang. Wah, Biani melihat, wah, dua temannya sudah berteman lagi. Dia pun ikut merasa senang. Nah, anak-anak sekalian, jadikan sekolah kita tempat yang menyenangkan. Menyenangkan buat kamu, menyenangkan buat teman-teman yang lain. Kita bermain bersama, kita belajar bersama. Ya, jadikan sekolah
Kristen Kalang Kudus Jayapura menjadi tempat yang menyenangkan. Jadi hentikan aksi-aksi bully seperti ini. Stop ya. Stop, jangan lagi melakukan yang namanya bully ya atau perundungan. Nah, anak-anak sekalian, jadi tipsnya apa? Ya, ini Pak Cahyo kasih tips ya. Kalau ada teman yang membuli kalian, pertama jangan direspon. Jangan direspon tuh maksudnya kamu jangan balas jangan anggap gitu ya. Jangan responi, jangan tanggapin ya. Biarin aja kalau ada orang yang misalnya kasih pandangan-pandangan mata yang tidak bagus ya kan, kasih wajah-wajah yang benci atau kasih muka yang kurang baik, jangan dianggap ya, jangan direspon ya. Dan kamu jangan balas. Kalau balas nanti akhirnya yang bully kamu tambah senang. Wih, tambah senang dia. Dia makin semangat untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari kamu. Nah, tapi yang hal penting yang lain adalah kamu coba adukan kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua, kepada konselor di gereja atau pendeta, kepada kakak-kakak sekolah minggu ya, kepada orang-orang yang lebih tua yang kamu percaya ya. Kamu ceritakan kepada papa mama, ceritakan kepada bapak ibu guru, ceritakan pada bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah bahwa saya berkali-kali, ingat ya, berkali-kali disakiti oleh teman saya. Berkali-kali teman saya menunjukkan mata yang tidak baik. Berkali-kali teman saya itu merusak alat tulis saya. Berkali-kali teman saya itu menyembunyikan buku saya. Ya, kalau itu terjadi berkali-kali berulang-ulang, kamu ceritakan kepada orang-orang yang lebih dewasa supaya orang-orang yang lebih dewasa melindungi kamu, ya. Kalau kamu dibulinya di media sosial, kalau kamu dibulinya di Instagram, ada orang yang di Instagram atau di Facebook mengata-ngatai kamu coba di capture ya, coba di foto itu yang kata-kata buliannya itu kamu simpan sebagai bukti ya. Misalnya ada orang mengatakan kamu, "Hei kamu bodoh, aku gantung kamu ya di Taman Imbi." Nah, kamu langsung foto tulisannya. Ya, kamu foto, kamu jadikan kamu simpan, kamu jadikan bukti, kamu tunjukkan kepada papa mama, kamu tunjukkan kepada bapak ibu guru, ya. Nah, jadi itu kalau di media sosial. Lalu anak-anak sekalian, dan juga blokir. Jangan berteman dengan orang itu lagi yang selalu berkali-kali mengancam kamu, yang selalu mengatai kamu di Facebook. Blokir saja, jangan berteman sama dia. Dan ingat ya, kamu sendiri harus berlaku sopan. Ya. Nah, anak-anakku, perhatikan ya. Kamu kan masih kelas 1 sampai kelas 3 SD ya. Anak SD itu belum boleh main media sosial sebetulnya. Orang yang pakai media sosial itu harusnya orang dewasa. Usianya tuh harusnya itu 17 tahun ke atas ya, itu baru boleh pakai media sosial, Facebook, Instagram. Jadi kalau anak-anak seperti kamu, harusnya kamu jangan punya akun Facebook, tidak boleh punya akun Instagram. Kalaupun ada, itu harus orang tua kamu yang mengelola. Harus orang tua kamu yang mengelola akun Facebooknya. Jadi bukan kamu tidak boleh masih SD punya akun media sosial tuh harusnya belum boleh ya. Harus di bawah pengawasan orang tua. Kalau ingin menggunakan ya harus orang tuamu yang mengelolanya ya, anak-anak sekalian ya. Nah, dan kalau bisa anak-anak juga perhatikan nih ya. Kadang-kadang kamu sering main game ya, game online. Nah, siapa yang sering main game online? Di game online itu kamu juga kan kamu berteman tuh dengan teman-teman kamu, ngobrol di game online ya kan. Misalnya kamu main PUBG gitu kan. Nah, sambil ngobrol kamu tidak boleh tuh yang namanya menghina-hina. Wah, kamu lalu mengatakan kata-kata yang kasar, bodoh lah, apalah, tidak boleh. Ya, tidak boleh berkata-kata kasar waktu main game online. Tidak boleh kamu saling menghina-hina. Banyak orang berantem, banyak orang bertengkar gara-gara di game online kalian berkomunikasi tapi kata-katanya tidak baik. Ya, juga kalau ini yang penting nih yang nomor 7 nih ya. Kalau kamu melihat ada temanmu yang mengalami bullying, kamu harus mengatakan stop. Ya, jangan ganggu teman kalian. Ya, jangan biarkan teman kalian dibully. Kamu harus stop, mengatakan kepada yang membuli itu untuk stop. Ya, jangan membuli. Kamu harus berani bicara, kamu harus berani membela teman kamu. Jangan biarkan teman kamu
menjadi korban berkali-kali, ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau kamu melakukan sesuatu yang menyakiti tetapi tidak sengaja, itu namanya bukan bully, ya. Kalau tidak sengaja itu namanya bukan bully, ya. Yang namanya bully itu pasti sengaja dan berkali-kali. Nah, kalau kamu tidak sengaja, yang kamu lakukan adalah ya kamu minta maaf, maaf ya, saya tidak sengaja, tadi saya lagi emosi, tadi saya lagi di rumah, saya lagi banyak masalah, saya minta maaf ya, saya tadi berkata kasar, atau saya tadi menyandung kaki kamu, atau saya tadi tanpa sengaja mematahkan pensil kamu, saya minta maaf ya, karena saya tidak sengaja. Jadi kalau kamu tidak sengaja, ya kamu minta maaf. Ya, tapi kalaupun kamu sudah melakukan tindakan bully, dan sekarang setelah mendengar penjelasan Pak Cahyo, kamu sadar kamu salah, kamu juga harus minta maaf. Minta maaf sama teman kamu bahwa kamu telah melakukan hal yang salah. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan nih, ya. Ternyata kisah Yusuf, ya, kisah Bobon, itu adalah kisah-kisah manusia yang berulang-ulang ya. Yusuf kan hidupnya ribuan tahun yang lalu, Bobon kan hidupnya di zaman sekarang. Kok masih saja berulang? Sejarah hidup manusia sudah ribuan tahun. Anehnya masih saja manusia suka membuli ya. Tidak hanya Yusuf yang mengalami di masa lalu, Bobon pun mengalami. Nah, payah nih. Ternyata aku sendiri, ternyata juga kadang-kadang membuli temanku. Wah, karena itu anak-anak apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus sadar bahwa kita semua diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Kita harus sadar bahwa kita ini diciptakan istimewa oleh Allah. Kita ini diciptakan untuk mencerminkan seperti apa Allah itu, anak-anak. Jadi kalau Allah itu kasih, ya kalian harus hidup penuh kasih. Kalau Allah itu adil, ya kalian harus hidup dengan adil. Jadi ingat ya, manusia itu, apapun agamanya, itu gambar dan rupa Allah. Nah, selain itu, kita mesti sadar bahwa kita semua orang berdosa. Kita semua orang berdosa, kita telah jatuh dalam dosa, kita telah rusak oleh dosa. Karena itu kita harus minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku mohon ampun dan aku tidak mau mengulangi kesalahanku. Ya, dan ingat yang ketiga, mulailah belajar untuk mengasihi. Seperti apa? Seperti Tuhan telah mengasihi kita, anak-anak. Ingat ya, kita ini orang berdosa. Tapi Bapa di surga Allah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus dosamu, menebus dosa supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang baik dan memuliakan Allah. Supaya kita menjadi orang-orang yang memuliakan Allah. Kita harus belajar mengasihi, karena Allah lebih dahulu telah mengasihi kita. Jadi kalau kalian mengaku diri orang Kristen, orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya punya hidup yang penuh kasih, seperti halnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat ya, jadilah anak-anak yang juga membela orang lain. Ya, Pak Cahyo akan tunjukkan satu video bagaimana seorang anak membela temannya. Ya, nah sekarang kita lihat ya videonya ya.
Lihat ya, dari video tadi kita belajar bahwa kita semua teman. Ya, kita semua teman. Dan karena kita semua berteman, mari jadikan sekolah kita tempat yang menyenangkan. Ya, hati-hati dengan sikap membuli orang lain. Membuli itu ingat ya, membuli itu adalah sikap menjahati orang lain dengan sengaja dan berkali-kali. Ya, jadi kalau temanmu menjahati kamu tanpa sengaja dan itu baru sekali, ya kamu jangan langsung katakan wah dia membuli ya, dia membuli. Nah, belum tentu temanmu itu membuli, mungkin dia tidak sengaja ya. Tapi kalau berkali-kali diulangi lagi, kamu harus cerita kepada Bapak Ibu guru, cerita kepada Bapak kepala sekolah. Ya. Dan kalau ada kamu melihat temanmu yang mengalami itu, kamu harus melindungi teman kamu. Ya, tapi jangan sampai berkelahi ya, Kamu harus mengatakan saja bahwa itu tidak boleh, membuli orang lain tidak boleh. Nah, jadi penting sekali untuk kita berteman. Dan ada satu video terakhir ya anak-anak ya. Video terakhir ini adalah video betapa indahnya kalau kita hidup ya saling mengasihi. Mari kita lihat video terakhir ya.
Nah, anak-anak, itu kisah yang mengharukan sekali ya. Intinya dari video tadi, kita perlu menjadi teman bagi orang lain dan ikut merasakan kesusahan orang lain. Kita berusaha menciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan bagi semua. Ya, kita harus saling tolong-menolong, harus saling mengasihi, karena kita semua adalah gambar dan rupa Allah, dan kita semua sudah mengalami kasih dari Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Wah, anak-anak, pelajarannya sangat menarik ya. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang bullying. Dan Miss yakin pelajaran kita hari ini sangat penting untuk diingat oleh anak-anak semuanya. Nah, karena itu sekarang Miss minta semua menyiapkan pensil dan buku. Tadi semua sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pendeta Cahyo. Sekarang waktunya anak-anak untuk menulis. Nah, ini ada pertanyaan yang akan anak-anak jawab. Dan ini setelah anak-anak jawab, anak-anak akan foto dan kirim ke WA masing-masing wali kelasmu. Oke, nah pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, tuliskan pelajaran apa yang kamu dapat dari topik tentang bullying. Anak-anak tulis, apa pelajaran yang kamu dapat? Atau kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari pelajaran hari ini? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nanti pertanyaan ini diteruskan oleh Bapak Ibu wali kelas di WA kelas masing-masing, WA grup kelas masing-masing. Pertanyaan yang kedua, setelah mendengarkan materi, apa yang akan kamu lakukan? Oke, jelas ya anak-anak pertanyaannya?